Shalom, jumpa lagi bersama saya Evangelis Putri dalam acara Renungan 10 Menit bersama Bapak Gembala Malaki Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Oke, shalom rekan semuanya, selamat pagi ya. Selamat datang di ibadah kita pada Syabat hari ini ya. Oke rekan semuanya, hari ini ya tema kita sesuai dengan lagu yang tadi kita nyanyikan di awal tadi, yaitu apa teman-teman? Mengenai kesatuan. Oke teman-teman ya, ayatnya tadi dari kitab Mazmur pasal 133 ayat pertama sampai yang ketiga ya. Mungkin boleh dibacakan lagi Bro Dimas. Kitab Mazmur 133 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ketiga menurut versi ILT3. Nyanyian pendakian dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang baik di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun yang meleleh ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke perbukitan Zion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Nah teman-teman semuanya, ini berkenaan ya teman-teman ya dengan tema kita yang lagi kita bahas beberapa minggu terakhir ini, ya mengenai apa? Mengenai go beyond ya, mengenai go beyond. Gimana caranya kita bisa diberkati oleh Bapak Yahweh, oleh Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus Masya lebih dahsyat lagi ya. Karena apa rekan-rekan? Ini udah di akhir dari tahun ini teman-teman ya. Dan kita tahu teman-teman makin lama tantangan kita, terutama dalam hal keuangan, dalam hal bisnis, keuangan, finansial, makin luar biasa lagi. Dan ada pendapat bahwa mungkin akan makin dan makin lebih luar biasa lagi, dalam arti lebih menekan lagi teman-teman ya. Tapi kita mesti ingat ya teman-teman, bahwa dalam nama Tuhan Yesus Masya kita tetap akan menjadi orang-orang yang dipelihara oleh Bapak Yahweh, menjadi orang-orang yang tetap bisa memberkati, tentunya artinya tetap diberkati juga. Oke? Nah teman-teman, pertama-tama yang kita udah bahas bulan lalu adalah apa? Kunci untuk kita bisa go beyond dari apa yang kita udah sekarang adalah apa? Kita memperbesar kapasitas kita. Kalau kita apa? Pertama-tama kita mengembalikan perpuluhan. Kenapa? Karena teman-teman ya sudah firman Tuhan katakan apa? Jangan sampai deh kita menjadi orang-orang yang mencuri, apalagi mencuri milik Tuhan ya. Jadi persepuluhan itu teman-teman di luar konteksnya secara teologis ya, perpuluhan itu bla bla bla. Tapi teman-teman, kita percaya banget ya di GPF, kita percaya bahwa persepuluhan adalah tanda ya, bukti bahwa kita ini percaya akan pemeliharaan Tuhan kita. Kedua, kita bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan pada kita ya. Jadi teman-teman, kita mengambil persepuluhan juga adalah langkah iman bahwa kita percaya kita kehilangan 10% ya. I know rasanya gitu ya. Rasanya kita kan dapat income kok hilang 10%, hilang 1/10 ya. Tapi teman-teman, nggak apa-apa. Itu adalah bukti kalau kita mengimani firman Tuhan yang berkata, lemparkanlah khawatirmu kepada Yahweh, karena Dia yang memelihara kamu. Dia memelihara saya dan Anda ya. Buktinya apa? Gua yakin banget, makanya gua persepuluhan. Gak apa-apa, gua nggak takut 100%. Karena gua tahu Tuhan memberkati gua lebih dari itu kalau aku mengembalikan persepuluhan dan tidak mencuri milik Tuhan ya. Oke teman-teman. Yang kedua rekan-rekan adalah apa? Kita bisa go beyond kalau kita percaya teman-teman dan meminta kepada Tuhan sebagai seorang anak ya. Nah teman-teman, kita udah sering bahas juga ya. Minggu lalu kita udah bahas lagi. Kalau anak saya datang ke kantor saya ya, dan meskipun dia itu cuma anak kecil ya teman-teman ya, tapi teman-teman kalau dia minta tolong sama Mbak Ika ya, Mbak Ika aku minta tolong untuk dibeli minum dong. Saya yakin banget ya, biarpun anak saya itu nggak ada di struktur jabatan, tapi saya yakin banget dia tahu kalau dia bisa minta tolong kepada Mbak Ika. Kenapa? Karena dia tahu Mbak Ika itu anak buahnya papanya. Jadi kalau dia minta tolong, pasti tolongin. Walaupun teman-teman dia nggak punya jabatan struktural di kantor saya, tapi dia tahu kalau papanya itu atasannya Mbak Ika. Jadi kalau dia minta tolong sama Mbak Ika, dibeliin minum atau dibeliin makan, pasti Mbak Ika akan tolongin dia ya. Demikian juga kita teman-teman. Anda nggak bisa diberkati, saya nggak bisa diberkati sebagai seorang anak kalau mental kita masih mental hamba. Hamba nggak berani minta apa-apa.
Tapi anak teman-teman pasti berani. Karena apa? Anak tidak butuh jabatan. Dia tahu dia bisa minta tolong kepada timnya bapaknya. Kenapa? Karena dia anaknya bapaknya. That's it. That's enough, teman-teman ya. Jadi teman-teman, walaupun anak saya nanti ya mungkin nggak punya jabatan di gereja ini, tapi pada waktu nanti kita perjamuan kasih kita makan siang bareng. Tapi kalau dia bilang permisi, mau nyelak gitu ya, saya yakin ya Anda semua juga pasti mengasihi anak saya ya. Jadi nggak akan nolak dia ya, nggak akan ada yang bilang apa sih lu antri dong. Saya yakin Anda semua di sini nggak akan begitu. Saya yakin Anda semua pasti ngomongnya apa ya, kayak anaknya Jenny ya. Kalau dia bilang om minta itu, pasti apa? Saya operin. Kita semua masih operin ya. Ya benar sih ya. Ya benar lah. Karena kita semua sayang ya sama Karen. Nah, saya juga percaya Anda juga ya, kalau anak saya sampai bilang permisi, pasti Anda nyingkir ya, nggak akan bersulit. Karena apa? Karena dia tahu dia anaknya siapa. Kita pun tahu kita anak siapa ya. Jadi teman-teman, oleh karena itu teman-teman ya, yang kedua tadi adalah apa teman-teman? Kita harus berani meminta seperti seorang anak. Karena anak tahu otoritasnya, anak tahu haknya dia sebagai seorang anak. Mintalah pada Tuhan seperti anak minta pada bapaknya. Bapak yang luar biasa itu pasti akan memberikan apa yang kita inginkan ya, selama kita akan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, teman-teman, itu dua hal. Ini yang ketiga sekarang teman-teman. Dan kenapa saya bahas ini teman-teman ya? Soal persatuan. Mazmur 133. Kenapa? Karena teman-teman, saya udah tahu apa yang terjadi. Saya udah tahu ada yang di sini ngomong, pokoknya kalau dia datang Pak, aku nggak mau ikut ibadah. Kalau dia nggak datang, baru aku ibadah. Lah kok gitu sih? Nggak boleh gitu teman-teman. Kenapa nggak boleh gitu ya? Saya tahu ini urusannya urusan duit teman-teman ya. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak mau ngecek masalahnya teman-teman, tapi saya cuma ingatkan. Kenapa dari awal saya bilang di sini tidak boleh saling prospek, nggak boleh. Nggak boleh saling merekrut, tidak boleh. Lah kenapa? Karena kalau sampai terjadi hal seperti ini, masalah duit, masalah rekrutan, masalah komisi dari penjualan dan lain-lain, bahkan masalah pembelian, teman-teman, yang terjadi nanti apa? Ya kayak yang terjadi sekarang tau. Apa yang terjadi sekarang adalah apa? Kita, keluarga kita ini mulai retak ya, gara-gara apa? Masalah hutang piutang. Aku ngerti ya, makanya dari awal dulu loh. Kok saya ini terakhir ya, waktu awal dulu ada hutang piutang kok nggak ngomong sama saya ya kan? Setelah ada yang nggak bayar utang karena nggak sanggup atau gimana teman-teman ya, baru ngomong sama saya. Nah teman-teman, makanya dari awal saya bilang ya, nggak boleh saling prospek, nggak boleh ada bisnis, bukan karena ini hari Sabat ya. Ada yang bilang, Pak kita nggak jualan di sini, nggak boleh jualan di gereja setelah ibadah karena ini Sabat ya Pak. Enggak, kita bukan advance hari ke-7 ya. Kita percaya kudukan hari Sabat itu dengan apa? Dengan kita ibadah. Tapi teman-teman, nggak boleh jual di gereja bukan karena itu. Misalnya apa? Jual makanan ya. Saya kan nggak pernah larang ada yang jual wingko apa, kan nggak pernah larang. Karena apa ya? Karena nggak apa-apa. Kita butuh makan. Dan jumlahnya nggak banyak juga ya, 10.000, 20.000 ya. Utang seminggu ya nggak apa-apa juga kalau 10.000 kali ya. Tapi teman-teman, bukan itu masalahnya ya. Kita bukan kayak orang-orang Adventist ya. Pokoknya Sabtu nggak boleh jualan. Nggak gitu. Firman Tuhan kalau ngomong apa? Kalau makanan, terutama sembako, jual hari Sabtu, kita nggak boleh nahan teman-teman, malah dosa untuk nahan sembako. Gara-gara apa? Sabat Pak, sorry nggak boleh jualan, nggak ada beras di rumahku. Kalau Anda jual, jual aja, ya, biar orang semakan. Tapi teman-teman, intinya apa? Karena saya nggak mau nanti gara-gara masalah utang, masalah uang, masalah rekrut, ya, jadinya apa? Nanti berantem malah kita nggak kompak. Nah, teman-teman, tadi dibacain ya, thank you ya, Dimas sudah bacain tadi firman Tuhannya. Dan teman-teman, saya mau bahas bawah lagi teman-teman ya, bahwa di sini teman-teman ada satu kata yang menarik ya, yaitu apa? Seperti embun Hermon yang turun ke perbukitan Sion, karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Oke, teman-teman, ini yang ketiga yang kita mau pelajari hari ini teman-teman ya, mengenai go beyond ya, melewati barrier kita, melewati apa yang kita sekarang teman-teman, diberkati lebih lagi, berdampak lebih lagi, bisnisnya lebih hebat lagi sekarang adalah apa? Karena teman-teman ya, karena kalau kita kompak yang pertama tadi ya teman-teman, betapa indahnya kalau saudara itu hidup dalam persatuan, kerukunan, kompak teman-teman. Saya juga ingin ya teman-teman, kita yang nggak seberapa ini di sini, kita tetap bisa kompak sehingga apa teman-teman?
kita akan go beyond terus. Kita akan terus naik dan nggak pernah turun ya. Menjadi kepala terus dan bukan menjadi ekor. Walaupun sedikit, walaupun keadaan kita seperti apa, Anda udah tahu semuanya ya. Kita tahu lah keadaan kita. Tapi teman-teman, kalau kita bisa kompak teman-teman ya, maka kita bisa go beyond. Kita bisa terus teman-teman, bertumbuh terus, melewati apa itu sekarang, melewati masa lalu kita. Ingat, kita sering ngomong apa? Masa jaya kita, masa jayaku bukan di belakang, tapi masih di depan. Kita akan go beyond, kita akan bertumbuh terus teman-teman. Salah satunya adalah apa? Adalah kalau kita bisa kompak teman-teman ya. Kalau kita bisa kompak teman-teman, kita bisa saling rukun, saling mengasihi. Oke, nah teman-teman, tadi teman-teman sangat erat berkaitan dengan apa? Pengampunan. Oh nggak bilang gitu Pak, ini soal duit Pak. No, makanya ya, saya tahu ini soal duit. Kalau udah soal duit emang kenapa? Nggak bisa dong Pak, harus ada konsekuensi ya. Iya ngerti, tapi bukan berarti konsekuensi itu tidak ada pengampunan. Tetap mengampuni teman-teman ya. Tapi kalau ada yang utang itu teman-teman, walau sudah diampuni ya, bukan berarti dianggap lunas loh ya. Tetap ada konsekuensi, saya ngerti teman-teman ya. Tapi diatur, dibicarakan baik-baik, jangan dengan nada menghakimi atau dengan nada menuntut. Saya tahu ini hak Anda, saya tahu Anda juga mungkin yang nggak bisa bayar utang, kecepet juga, tapi dibicarakan baik-baik, dicicil atau bagaimana? Karena kita ini tetap keluarga satu gereja, kita ini satu iman, satu gereja pula teman-teman ya. Nah, yang terakhir teman-teman ya, ingat yang saya mau kasih tahu lagi karena apa? Teman-teman, kita saat ini saya yakin banget kita belum nyampe ke tahap yang namanya tahap commanded blessing ya. Apa itu Pak commanded blessing? Taunya komando ya. Karena kesanalah Yahweh memerintahkan berkat. Ada saatnya di mana Bapak Yahweh Tuhan kita memerintahkan berkat. Kira-kira kalau komandan perintah anak buahnya nurut gak? Dilakukan nggak? Oh ya pasti, ya kan? Saya aja kalau Pak Ketua Sinode ngomong sama saya pasti perintah, saya pasti mau diperintahnya, ya. Pokoknya kalau sampai Pak Ketua ngomong apapun, jawabannya cuma satu, iya Pak. Tapi juga tenang, ya dilakukan benar. Walaupun keadaan berat, walaupun keadaan sulit, saya lakukan. Karena apa? Saya tahu chain of command. Kalau pemimpin saya sudah memerintahkan, udah komando, lakukan. Nah teman-teman, Anda belum pernah ngerasain. Tahun lalu ya bulan November ini juga teman-teman, saya bikin renungan ya. Pada waktu saya ikut ke penerbat expo ya, ada expo di penerbat ya, di penerbangan angkatan darat teman-teman ya, di mana saya ketemu dengan pilotnya helikopter Apache dan dengan teknisinya Apache, dan mereka menjelaskan pada saya kehebatannya Apache. Jadi Apache itu teman-teman ya, itu bisa lock on target walaupun malam hari, dan dengan whisper mode ya, dengan quiet mode, tanpa kedengeran suara balik-baliknya teman-teman. Tiba-tiba musuh negara dimanapun juga akan hancur berantakan. Dari jarak jauh, walaupun dalam keheningan malam, dalam kegelapan malam, tiba-tiba ada rudal dan fire yang menyergap musuh-musuh negara teman-teman ya. Jadi teman-teman, seperti itulah berkat yang akan kita alami. Kalau kita kompak, maka Bapak Yahweh akan apa? Memerintahkan berkat untuk mengalir kepada kita ya. Commanded blessing. Jadi berkat itu teman-teman bukan cuma oke, aku memberkati kamu ya, aku melihara kamu, gak gitu lagi teman-teman ya. Saya tahu itu bagus, itu ada di bilangan. Kalau udah masuk ke level commanded blessing, maka apa yang terjadi teman-teman? Anda gak bisa kabur. Kemanapun Anda pergi, apapun yang dilakukan, dimanapun Anda, jam berapapun itu, berkat akan mengejar Anda. Karena apa? Karena Bapak Yahweh, Tuhan kita, Bapak surgawi kita, sudah memerintahkan berkat itu untuk mengejar kita. Command blessing. Dan teman-teman, helikopter Apache aja kalau udah nembakin hellfire teman-teman ya, ngunci target, tembakan, teman-teman gak ada yang bisa lolos ya atau kabur dari kunciannya helikopter Apache. Apalagi kalau Bapak Yahweh sudah memerintahkan berkat, teman-teman, Anda mau kabur kemanapun juga Anda gak bisa kabur. Karena apa? Karena Bapak Yahweh sudah memerintahkan berkat. Berkat itu pasti mengejar saya dengan Anda. Teman-teman, sorry, emosional. Karena apa? Saya bersyukur banget teman-teman ya. Saya udah ngalami juga ya, dimana saat-saat dimana saya ini nggak mungkin banget ya, nggak mungkin banget gue bisa keluar uang gitu gede ya. Buat sehari-hari aja udah pas-pasan terus, buat running cost gereja aja udah pas-pasan terus ya. Sampai kita motong rumput depan tadi kita lewat itu tadi ya,
Masuk gedung ini kan kita lewat padang rumput tuh teman-teman ya, lewat kebun. Itu saya motong di teman-teman. Kenapa? Kita nggak ada dana. Jadi pada saat saya yakin banget lah, saya nggak bakal mampu ya, saya nggak akan mampu kalau sekarang ya, untuk uang segitu banyak teman-teman ya. Dan itu teman-teman ya, kacamata saya ini barusan pecah ya, barusan patah ini, ya patah. Dan saat ini nggak mungkin saya bisa beli kacamata baru ya. Dan sebenarnya kalau nggak patah pun, lensanya sebelah kiri sini udah nggak enak ya, karena udah baret-baret ya. Jadi ngeliat apapun juga, dalam keadaan cuaca cerah pun buram teman-teman ya. Dan saya punya kacamata yang lama ya, sebelum saya punya ini, punya kacamata lama, baru dipakai sebentar, patah juga ya kanan ya, karena emang udah tua teman-teman ya. Dan nggak tahu kenapa ya, memang namanya orang dia suka hoarding ya. Jadi kalau ciri khas orang yang nggak punya uang itu suka hoarding, barang-barangnya udah rosok ya, nggak dibuat. Karena apa? Takut nanti jangan-jangan saya masih butuh cadangan dan simpan dulu ya. Nah, tapi ada bilang ya, justru itu yang bikin seringkali bukan baru nggak masuk ya. Karena apa? Karena barang rusak pun nggak mau dibuang ya, nggak mau disingkirkan. Anyway teman-teman, justru pada seperti ini teman-teman, saat saya beli kacamata baru pun tidak sanggup, ada berkat masuk ya, ada berkat masuk kesembahan buat saya untuk beli kacamata baru ya. Jadi thank you banget yang udah kirim berkat, kirim uang buat saya beli kacamata, udah beli kacamata. Ini diperbaiki ya, diganti lensanya, ini diperbaiki frame yang patah, dan saya bisa beli satu kacamata baru ya. Dan kenapa saya belum pakai? Karena belum biasa. Tapi kalau kacamata baru kan semuanya baru ya, udah enak ya, karena belum biasa. Jadi kalau mau untuk ibadah hari ini, saya punya berkat firman Tuhan, saya pakai kacamata lama yang sudah diperbaiki. Oke, nah teman-teman, jadi intinya apa teman-teman? Pada waktu kita ya, tetap mengembalikan perpuluhan, pada waktu kita berani minta sebagai anak teman-teman, dan pada waktu kita menjaga persatuan, ada berkat baru ya, ada level berkat yang kita masuki, yaitu apa? Level apa? Level commanded blessing. Kayaknya nggak mungkin banget ada berkat masuk, ada uang masuk, ada suatu perubahan, ada terobosan. Itulah saatnya Tuhan command the blessing ya, memberitakan supaya berkat tercurah buat kita. Supaya firman Tuhan ada teman-teman ya. Ada apa? Misalnya lah, pada waktu ada kompakan, persahabatan hidup dalam kerukunan, di saat Tuhan memerintahkan berkat untuk dicurahkan, bahkan kehidupan untuk selamanya. Ini bukan cuma soal duit, cuma kecil buat Tuhan ya, tapi soal kehidupan ya, itu pun Tuhan memberikan. Jadi buat yang sakit, doa belum disembuhkan. Hari ini ingat, apakah Anda sudah berpuluhan? Apakah Anda sudah meminta sebagai malah anak? Dan apakah Anda sudah menjaga persatuan dalam keluarga Anda atau persatuan dalam jemaat? Kalau sukanya nyinyir, sukanya neladungi, beda ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalau Anda sakit belum disembuhkan, teman-teman ingat ya 3 hal ini ya teman-teman ya. Apakah keperluan Anda sudah benar? Apakah Anda sudah meminta sebagai anak? Apakah Anda juga sudah menjaga persatuan dalam keluarga Anda dan persatuan di jemaat ini teman-teman, di gereja ini? Ya teman-teman, ingat 3 hal itu teman-teman ya. Kalau Anda sudah lakukan, maka Tuhan berkata apa? Firman Tuhan atau janji Tuhan berkata apa? Maka kesadalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat itu dicurahkan, bahkan kehidupan yang dicurahkan oleh Bapa Yahweh untuk kita semua yang sudah taat melakukan firman Tuhan. Oke? Jadi hari ini saya akan mempanjang lagi teman-teman. Langsung aja hari ini saya langsung tutupannya dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapak Yahweh, kami bersyukur Tuhan buat segala berkat yang telah berikan buat kami, sehingga pada hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu dan boleh menikmati firman Tuhan. Dan kami aminkan Bapak, kami aminkan ya Tuhan. Kami orang-orang yang perpuluhan. Kami adalah orang-orang yang tahu posisi kami sebagai anak. Dan kami adalah orang-orang yang menjaga persatuan dalam keluarga kami, persatuan dalam keluarga kami, persatuan dalam keluarga jemaat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, saya percaya Tuhan. Hal yang akan kami terima berikutnya adalah Pak, Engkau akan membuka level baru buat kami, yaitu level commanded blessing. Berkat-berkat yang akan Kau curahkan buat kami Tuhan. Di mana Tuhan? Sama Tuhan kayak rudal dari Apacenya, Arab dan Indonesia Tuhan, yang bisa menembak di kegelapan, yang bisa menguji sasaran pada waktu keheningan. Tuhan, saya percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan akan Kau perintahkan buat kami. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan.
Tanpa Tuhan kami bisa mengelaknya Tuhan. Berkat mengejar kami Tuhan. Bahkan Tuhan kesembuhan akan mengejar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami terima Tuhan. Berkat-Mu yang luar biasa. Berkat-Mu Tuhan yang akan Tuhan memburu kami Tuhan. Karena kami sudah melakukan firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang populer. Kami adalah orang-orang yang berani meminta sebagai anak. Dan kami adalah orang-orang Tuhan yang menjaga persatuan kami dalam keluarga kami, bersama saudara kami. Juga Tuhan, persatuan dalam keluarga, dalam tubuh Yesus Hamasiah di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami mengucap syukur Tuhan. Kami terima berkat-Mu sekarang. Berkat-Mu Tuhan, yaitu berupa commanded blessing. Berkat yang Kau perintahkan untuk mengejar kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami terima berkat-Mu. Yuk teman-teman, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa Yahweh memelihara kau. Kiranya Bapa Yahweh memberkati kau. Kiranya Bapa Yahweh mengarahkan pandangan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, damai sejahtera dalam kehidupanmu, damai sejahtera dalam bisnismu, damai sejahtera dalam keuanganmu, damai sejahtera dalam tubuh fisikmu, kesehatanmu, damai sejahtera dalam apapun yang kau perbuat yang tidak bertentangan firman Tuhan dibuat olehnya menjadi berhasil. Terimalah berkat daripada Bapa Yahweh, Bapa surga kita, persekutuan dengan Sang Putra Yesus Hamasiah dan dengan Ruach HaKodes, Roh Kudus menyertai kamu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Hamasiah datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kita telah terima berkat Tuhan. Kita katakan haleluya, amen. Terima kasih Bapa Yahweh memberkati. Yuk mari kita lanjutkan dengan doa makan ya. Mungkin Bro Dimas boleh berdoa buat kita hari ini, karena hari ini Tirta nggak datang ya. Dan hadir sama kita, ada tugas. Yuk kita berdoa. Silakan kami silakan pimpin dalam doa makan ya. Baik kakak semuanya, haleluya. Sampai jumpa di ibadah Sabat tepat. Bapa Yahweh bersama Yesus Hamasiah memberkati saya dan Anda. Haleluya, amen. Setelah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini, kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.